Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nadia Narul Ica dari kelas 3A3 Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 1910301034. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme pembentukan energi latihan aerobik khususnya pada VO2 max atau volume oksigen maksimal. VO2 max adalah seberapa banyak jumlah oksigen yang ditampung pada tubuh kita saat kita melakukan olahraga, atau berapa banyak jumlah oksigen yang ditampung pada jantung kita saat kita melakukan olahraga. Nah, pada saat olahraga, banyak otot yang berkontraksi dan ia membutuhkan oksigen. Nah, oksigen bisa didapat ke dalam tubuh kita karena dipompa. Karena di dalam tubuh kita itu ada diikat oleh hemoglobin dan akan dipompa oleh jantung kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, VO2 max tertinggi itu pada atlet, maka sekali pompa volume O2-nya itu tetap besar. Jadi, pompanya itu jarang sekali untuk dipompa. Sehingga parameter bisa dilihat dari denyut nadi, sehingga denyut nadi pada jantung saat kita beristirahat itu maupun saat bangun tidur merupakan parameter dari kendali kebugaran kita. Nah, jadi VO2 max itu bisa menjadikan sebagai parameter kardiorespirasi filter, kebugaran jantung dan paru-paru kita. Seseorang jika bangun pagi itu mempunyai denyut jantung rendah. Artinya jika dia mempunyai kebugaran jantung yang bagus, sekali memompa itu oksigen yang diperlukan itu ke seluruh tubuh cukup banyak, dan artinya orang itu sudah terlatih. Jadi VO2 max itu adalah volume oksigen maksimal yang bisa ditransport atau yang dipompa oleh jantung kita dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, selain itu juga VO2 max itu sebagai parameter untuk mengetahui apakah kita bugar atau tidak, apakah performance kita mudah cetek atau tidak. Nah, untuk VO2 max rendah itu akan dipompa oleh pada saat kita berolahraga karena jantungnya merupakan cepat. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada pengukuran VO2 max. Nah, yang pertama itu lari dengan parameter heart rate. Nah, kita latihannya itu di atas treatment. Lalu setelah itu kita lihat heart rate kita itu berapa sebelum dan sesudah melakukan latihan. Nah, lalu setelah itu kemudian diolah dan didapatkan hasil VO2 max kita. Untuk yang kedua itu ada direct measurement atau dengan pengukuran langsung oksigen maksimal. Nah, itu cukup kita bisa memompa oksigen yang akan kita ditreatmentkan. Berapa O2 maksimal yang bisa ditransport dalam tubuh kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada latihan pada smartwatch. Nah, kita bisa mengukur VO2 max kita karena maksimal heart rate kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu cara meningkatkan VO2 max di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan VO2 max kita? Nah, yang pertama itu melakukan latihan endurance. Nah, ketika kita ingin mempersiapkan maraton, olahraga, atau lari dengan durasi yang cukup panjang, sebaiknya kita melakukan endurance ini. Nah, contohnya pada saat kita melakukan latihan aerobik yang durasinya cukup panjang. Nah, dengan kita melakukan olahraga yang secara terus-menerus dan teratur, maka jantung kita ini akan semakin baik atau ototnya itu semakin kuat jika kita melakukan olahraga secara terus-menerus. Maka sekali memompa, jantung kita itu membutuhkan oksigen yang banyak. Nah, yang kedua itu ada latihan interval training. Nah, contohnya itu seperti lari dengan intensitas yang tinggi diselingi dengan intensitas yang rendah. Kenapa interval training ini bisa meningkatkan tubuh kita? Karena tubuh kita itu diikat telah melakukan aktivitas intensitas tinggi, setelah itu ada denyut oksigen. Nah, oksigen itu katanya ada pada saat kita tertentu di mana tubuh kita itu beradaptasi. Nah, ada katanya pada saat tertentu di mana tubuh kita ini beradaptasi untuk meningkatkan jantungnya, untuk memompa lebih banyak, karena tubuh kita itu harus oksigennya itu harus banyak. Nah, jadi ada efek dari oksigen yang
terkurang tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada latihan kekuatan otot atau yang terakhir. Nah, dengan latihan kekuatan otot, otot kita itu bisa bekerja semakin efektif. Nah, otot itu bekerja semakin efektif sehingga otot kuat, maka kebutuhan O2-nya semakin sedikit. Nah, ketika otot kita terarah akan membutuhkan banyak O2 atau oksigen untuk berkontraksi. Nah, untuk pola geraknya atau running exercise-nya itu lebih banyak sehingga kebutuhan O2 itu semakin rendah dan VO2 max kita itu semakin meningkat. Nah, bagaimana sih cara menghitung VO2 max di dalam tubuh kita? Nah, untuk caranya itu pada formula itu 15 dikali maksimal heart rate kita. Nah, misalnya untuk maksimal heart rate kita itu 220 dikurang usia kita. Misalnya usia saya sekarang ini 20 tahun nih. Jadi 220 dikurang 20 sama dengan 200. Nah, 200 itu adalah heart rate saya. Nah, untuk cara meningkatkan VO2 max itu juga dilakukan dengan yang pertama itu meningkatkan kapasitas radio atau kapasitas oksigen sprint. Nah, maksimal itu 4 kali 4 menit. Nah, 4 menit menempuh 1 km, interval dengan secepat mungkin sesuai dengan heart rate kita. Tadi mH harus 90, artinya kita harus berlari dengan TTR kita berada di antara 85 sampai 95%. Nah, untuk sekitarnya itu 166,167 sampai 181. Jadi di dalam saat kita heart rate itu kita harus menempuh dalam waktu 4 menit dan setelah itu harus istirahat selama 2 menit. Jadi setelah itu 2 menit dipakai untuk istirahat, kemudian 2 menit lagi dipakai untuk berlari. Nah, sangat penting untuk interval saat kita berlari 4 menit kita harus jaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Tidak boleh diam nunggu 2 menit sebelum mulai lagi atau duduk tubuh kita menyangga. Nah, jadi setelah kita istirahat 2 menit itu kita juga tidak boleh duduk atau beristirahat. Nah, misalnya kita sedang melakukan lari-lari kecil atau menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh duduk pada saat berhenti. Untuk skornya itu kita harus sesuai target untuk bergerak. Walaupun gerakannya sederhana seperti berlari di tempat, angkat kaki, nah sedikit ke atas, nah tidak terarah. Yang penting HR kita ini sudah memenuhi target. Nah, untuk yang kedua itu ada metode melatih kekuatan otot tubuh. Nah, mengapa earthing? Karena pada saat kita bergerak atau breathing, O2 yang masuk ke dalam paru-paru kita akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, sehingga di dalam pembuluh darah dia akan bergerak protein dengan beberapa Hb atau hemoglobin, kemudian akan ditransfer ke ujung selaput atas sampai ke ujung kaki. Nah, fungsinya untuk melepaskan energi. Energi ini dihasilkan di dalam otot. Nah, bukan berapa oksigen otot untuk melakukan fiber atau kuatnya sebuah otot. Semakin banyak fiber, semakin kuat otot untuk kita beraktivitas. Nah, semakin banyak juga energi yang bisa dihasilkan dan VO2 max kita juga semakin meningkat. Nah, bagaimana cara melakukan latihannya? Yang pertama itu gerakan squat dikombinasi dengan starch dan naik. Jadi bisa mengulang dengan kaki kiri 10 kali, kemudian dipindah lagi kaki kanan dengan 10 kali secara terus menerus. Nah, pada saat kita duduk harus tegak, kaki kita diangkat, kaki kirinya dikurangi dan turun ke arah atas lagi. Kemudian diulangi 5 kali atau 5 set. Di antara set itu kita langsung relax ukarnya, tidak diam, atau langsung dikurangi dengan push up, geser ke samping atau ke kanan selama 3 kali, dan dilanjutkan gerakan lengos atau seperti tadi. Nah, dengan demikian kekuatan otot kita itu menjadi terlatih secara terus menerus. Nah, untuk yang kedua itu ada latihan loncat. Nah, ada 5 loncatan dan kita bisa melakukan sebanyak 5 kali per loncatan tadi. Nah, ketika kita sudah
sempat sampai ujung, tidak ada jeda, langsung dikombinasi dengan kita untuk keluar, dada di depan dan rungging, tangan direntangkan, kemudian kaki ditekuk sedikit, pelukan besar di depan, atas, maupun di tengah. Nah, untuk yang selanjutnya itu melakukan gerakan gabungan. Dimulai dari bagian atas, pinggul, kemudian bagian bawah atau bagian kaki. Nah, posisi lurus akan melangkah ke depan atau kaki kiri jinjit, kemudian diganti lagi kaki kanan dengan posisi jinjit. Lalu setelah itu menggerakkan kanan ke depan, yaitu kaki, dan ke atas, balik lagi ke belakang sampai diulang secara terus menerus. Nah, untuk yang step selanjutnya itu ada Harvard Step Test. Nah, apa sih Harvard Step Test ini? Gunanya untuk apa sih? Nah, untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani, juga bisa untuk mengetahui VO2 max kita. Nah, dilakukan dengan naik turun tangga sebanyak 5 kali dengan durasi 120 per menit. Selanjutnya istirahat dengan duduk dan mengembalikan data denyut nadi, kemudian setelah itu diolah, kemudian didapatkan hasil VO2 max kita atau untuk mengetahui kebugaran jasmani kita. Untuk rumus panjangnya, nah durasi NTB dalam kurung detik dikali 100% dibagi DN1 plus DN2 plus DN3. Maksudnya dari menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga. Contohnya DN1 ini 90, DN2 itu 81, dan DN3 itu adalah 69. Jadi rumusnya durasi NTB per detik dikali 100. Nah, untuk hasilnya tuh DN1 ditambah DN2 ditambah DN3 sama dengan 300 dikali 100 dibagi 2 sama dengan 62,14. Nah, untuk nilai Harvard Step Test kita ini untuk kurang dari 55 itu jelek. Nah, untuk 55 sampai 64 itu kurang. Nah, untuk 65 sampai 79 itu cukup. Untuk 80 sampai 89 itu baik, dan lebih dari 90 itu baik sekali. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sama Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.